Suyin, look out! Get out of there! Can't make the shot. It's too close to the ship. Halo para penonton, dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Rebahan Movie, membahas film-film unfaedah dan dipastikan tidak usah jauh-jauh lagi ke bioskop. Pada kesempatan kali ini, Rebahan Movie akan membahas film berjudul The Meg. Film ini menceritakan tentang sekelompok penelitian yang berencana melakukan penelitian di palung terdalam dunia, yaitu Palung Mariana, dan berhasil menemukan beberapa spesies baru yang belum teridentifikasi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan filmnya. Film diawali dengan seorang pria yang bernama Jonas Taylor bersama timnya yang sedang berusaha melakukan penyelamatan terhadap penyelam yang mengalami kerusakan kapal selam di kedalaman Palung, Filipina. Di dalam kapal selam tersebut, Jonas dan timnya berhasil menemukan beberapa kru yang berhasil selamat. Saat hendak melakukan evakuasi, tiba-tiba kapal selam itu dirusak oleh sesuatu yang sangat besar dari luar. Jonas pun memerintahkan dua temannya untuk segera kembali ke kapal tim penyelamat karena kapal selam tadi sebentar lagi akan hancur. Namun sayangnya, dua temannya tadi terjebak di dalam suatu ruangan dan karena dirasa tidak memiliki banyak waktu, Jonas dengan berhati harus meninggalkan dua temannya yang terjebak tadi. Dan tidak lama kemudian, kapal selam pun hancur. 5 tahun pun berlalu setelah kejadian naas itu. Di tengah laut, tepatnya 200 mil dari pantai Cina, dibangun sebuah fasilitas penelitian laut dalam bernama Manawan. Fasilitas ini dibiayai oleh seorang miliarder bernama Jack Morris. Sesampainya Morris di tempat itu, dia disambut hangat oleh pemimpin penelitian bernama Dr. Zheng. Dr. Zheng lalu memperkenalkan putrinya yang bernama Suyin dan cucunya yang bernama Miying. Tujuan Morris adalah datang untuk melihat penelitian secara langsung apa yang sedang dilakukan oleh tim penelitian di tempat itu. Tim penelitian di sana sedang mencari tahu apa yang terdapat di dasar laut terdalam dari Palung Mariana. Ada beberapa kru yang bekerja di ruang kendali tersebut, yaitu Max merupakan kepala penanggung jawab di sana, Dr. Hiller sebagai petugas medis, dan Lori bertugas melakukan ekspedisi di Palung Mariana. Lori ini merupakan mantan istri dari Jonas. Saat Lori beserta timnya menembus kabut hidrogen, mereka terkejut kalau ternyata banyak sekali spesies yang belum teridentifikasi, dan mereka pun melanjutkan eksplorasinya. Awalnya semua berjalan dengan sesuai rencana, namun tiba-tiba kapal selam mereka diserang oleh makhluk misterius yang besar dan mengakibatkan komunikasi dengan pusat Manawan terputus. Para penelitian yang berada di Manawan pun melakukan rapat darurat dan berencana menyelamatkan Lori beserta timnya. Namun, kapal selam mereka berada ke kedalaman 6 mil dan belum ada tim penyelamat yang pernah menyelam sampai ke kedalaman itu. Meg menyangkal hal tersebut karena ada tim penyelamat yang pernah turun ke kedalaman itu dan kembali dengan selamat. Orang tersebut adalah Jonas Taylor. Singkat cerita, Max bersama Zheng menyiapkan helikopter untuk menemui Jonas yang berada di Thailand. Sesampainya di sana, Max langsung menghampiri kediaman Jonas dan meminta untuk melakukan evakuasi di Palung Mariana. Awalnya Jonas menolak karena setelah kejadian naas yang dialami beserta timnya yang terjadi 5 tahun yang lalu. Namun setelah mengetahui kalau mantan istrinya terjebak di sana, akhirnya Jonas menyetujui permintaan itu. Sementara itu, Lori beserta timnya yang bernama Toshi dan Wall berusaha memperbaiki tenaga cadangan dari kapal selam mereka, dan alhasil berhasil menyala. Namun Lori menyadari kalau cahaya dari kapal selamlah yang menarik perhatian makhluk yang menyerang mereka tadi. Dan tiba-tiba kapal selam mereka kembali diserang oleh makhluk misterius itu lagi. Serangan itu menyebabkan Lori terluka karena tertusuk benda tajam, dan kondisi diperparah dengan tekanan oksigen yang menurun drastis. Hal tersebut pun diketahui oleh tim yang berada di Manawan. Suyin tanpa pikir panjang langsung pergi untuk menyelamatkan mereka. Tak lama kemudian, Meg dan Zheng kembali ke stasiun Manawan bersama dengan Jonas. Tanpa berlama-lama, Jonas langsung menyiapkan kapal selamnya untuk melakukan penyelamatan. Singkat cerita, setelah Suyin sampai di sana, tiba-tiba dia diserang oleh seekor cupu-cupi raksasa dan membuat kapal selamnya hampir hancur. Tanpa diduga, tiba-tiba seekor hiu yang memiliki panjang sekitar 20 meter memakan cumi-cumi itu. Jonas mengatakan kalau itu adalah hiu Megalodon. Karena makhluk itu tertarik dengan cahaya, Jonas lalu memerintahkan Suyin untuk mematikan semua lampu. Namun, sistem di kapal selam Suyin sebagian rusak dan tidak bisa untuk mematikan lampu kapal selamnya. Ketika Suyin hendak diserang oleh hiu itu, Jonas dengan cepat langsung melepaskan flare untuk memancing perhatian hiu. Dirasa sudah aman, Jonas langsung menghampiri kapal selam Lori untuk melakukan penyelamatan. Saat sedang melakukan evakuasi, tiba-tiba hiu itu datang kembali, dan karena dirasa tidak memiliki banyak waktu, Toshi mengorbankan diri dengan menutup pintu penghubung sehingga menyebabkan kapal penyelamat menjadi terhempas. Toshi juga mengalihkan perhatian hiu dengan menyalakan semua lampu kapal selamnya dan dia pun tewas. Sesampainya di stasiun Manawan, Suyin tidak percaya kalau Toshi mengorbankan diri untuk menyelamatkan yang lain dan menganggap kalau Jonas lah yang sengaja meninggalkan Toshi.
Singkat cerita, setelah Lori mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dia pun meminta maaf kepada Jonas sekalipun berterima kasih telah berusaha menyelamatkan semua temannya. Setelah itu, para kru kembali melakukan rapat dan telah mengonfirmasikan kalau makhluk yang menyerang mereka adalah seekor hiu purba megalodon yang diperkirakan telah punah 2 juta tahun yang lalu. Mereka pun berdebat apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Di sisi lain, Mei sedang bermain dengan mainannya di suatu tempat di varietas itu bernama Level O. Ketika sedang asik bermain, tiba-tiba dia dihampiri oleh hiu megalodon tadi, dan hiu itu berusaha menyerang Mei. Menyadari ada yang aneh, Jonas, Meg, dan Soyen langsung bergegas menuju level O, dan sesampainya di sana, mereka melihat goresan besar dari kaca pelindung itu. Di sana juga terdapat seekor anak paus yang terlihat ketakutan. Tak lama kemudian, paus itu diterkam oleh Megalodon. Seorang kru bernama Jax mengetahui kalau Megalodon bisa naik ke permukaan, karena lubang di termokin yang membuat jalur untuk hiu itu. Tiba-tiba, mereka mendeteksi ada 3 kapal yang tenggelam di lokasi yang sama, dan mereka pun bergegas menuju TKP. Sesampainya di TKP, mereka berencana untuk menembakkan alat pelacak dan membunuh Megalodon dengan racun. Singkat cerita, Jonas berhasil menancapkan alat pelacak dan hampir saja menjadi makan siang untuk si Megalodon. Setelah itu, mereka menyiapkan racun Etorbin, dan untuk kali ini Suyinlah yang akan mengevakuasinya. Setelah beberapa umpan dijatuhkan ke laut, tiba-tiba si Meg datang dan langsung menggigit kaca pelindung Suyin, dan membuat kapal yang mereka tunggangi ikut tertarik. Untungnya, Suyin berhasil menembakkan racun tepat di mulut si Meg. Namun, tidak berhenti sampai situ. Si Meg yang masih memiliki tenaga terus menggigit tabung pelindung hingga menyebabkan penderekan terjatuh ke laut. Jonas yang mengetahui Suyin dalam bahaya langsung terjun untuk menyelamatkannya. Para kru yang berada di kapal langsung melemparkan umpan untuk menangkap si Meg. Racun yang ditembakkan tadi mulai bereaksi dan akhirnya membunuh si Meg. Saat diangkat ke atas kapal, Jonas menyadari kalau ukuran mulut hiu itu lebih kecil dari yang mereka melihat pertama kali di level O. Tiba-tiba Megalodon yang lebih besar pun muncul dan langsung menerkam wall yang berada di air, sekaligus memangsa bangkai Megalodon yang berada di kapal. Akibat serangan itu, kapal mereka menjadi terbalik dan Healer pun harus tewas. Singkat cerita, mereka berhasil kabur menggunakan perahu penyelamat. Dan lagi-lagi, hiu itu mengincar mereka, namun untungnya Morris sempat meminta bantuan. Tak lama kemudian, datanglah kru yang menggunakan helikopter dan berhasil menembakkan alat pelacak sekaligus mengusir hiu itu. Mereka pun akhirnya sampai stasiun Manawan, dan Zheng tewas akibat terluka parah akibat serangan si Meg tadi. Singkat cerita, Morris memberitahu para kru kalau Manawan akan dibubarkan dan dia sudah memberitahu pihak wewenang dari Tiongkok, Vietnam, Thailand, Indonesia, dan Australia tentang ancaman Megalodon. Namun, sebenarnya dia berbohong, karena pada saat malam tiba, Morris beserta timnya pergi untuk melacak dan berniat untuk membunuh si Meg tanpa diketahui oleh siapapun. Ketika mereka berhasil membunuh hiu tersebut menggunakan bom, Morris langsung mendekat dan memastikan kalau dia sudah mati. Namun ternyata yang mereka bunuh adalah seekor paus. Menyadari kalau si Meg masih berada di sekitar sana, Morris langsung memerintahkan krunya untuk tancap gas. Sialnya, Morris terjatuh dari kapal dan menjadi makan malam si Meg. Keesokan harinya, Meg mengetahui kalau Morris telah berbohong dan akhirnya mereka memutuskan untuk melacak dan membunuh si Meg. Setelah melacak keberadaan hiu itu, mereka menyadari kalau monster itu sedang menuju Teluk Sanya, di mana di sana terdapat salah satu pantai paling ramai di dunia. Shen kemudian beralih ke Teluk Sanya, di mana si Meg telah sampai dan mukbang beberapa pengunjung pantai yang sedang berenang di sana. Tak lama kemudian, perhatian si Meg teralihkan oleh suara paus yang diputar oleh Meg dan kawan-kawan. Sesampainya si Meg di kapal mereka, aksi kejadian pun terjadi yang menyebabkan bagian kanan gilinder milik Jonas mengalami kerusakan. Suyin juga berusaha menembakkan sebuah torpedo, namun tidak berhasil membunuh si Meg. Karena dirasa sudah muak dengan semua itu, Jonas akhirnya mengajak si Meg untuk bayuan. Dan dengan kecerdasannya, Jonas berhasil merobek bagian bawah cupang raksasa itu. Namun belum berakhir sampai di sini, karena si Meg membalasnya dengan menggigit gelintir Jonas hingga membuat kacanya pecah. Dan saat itu juga Jonas mengambil sebuah tombak dan berhasil menusukkan tepat di mata Meg yang akhirnya monster itu pun tewas. Setelah pertarungan melawan monster laut ini selesai, Jonas dan kawan-kawan memutuskan untuk berlibur untuk merayakan kemenangan mereka. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian? Apakah film ini seru? Berawal dari ekspedisi penjelajah laut dalam, malah berujung membawa hewan bersejarah naik ke permukaan dan menimbulkan beberapa kerusakan dan kekacauan yang cukup parah. Namun dengan kecerdasan dan pengalaman yang dimiliki seorang bernama Jonas Taylor, mereka akhirnya berhasil menghentikan monster laut itu.
Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.